Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yuda Pertiwi, NPM 21310600017 dari Prodi Psikologi Islam dengan mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Bapak Agus Deprianto MAG. Baiklah, di sini saya akan menjawab tugas UTS. Yang pertama adalah latar belakang kemunculan filsafat. Filsafat sendiri berasal dari kata filosofia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Aristoteles juga mengutarakan tentang filsafat sendiri yang dimulai dari suatu tauma atau rasa kagum yang timbul dari suatu ovaria. Ovaria sendiri yaitu suatu kesulitan yang dialami karena adanya percakapan yang saling kontradiksi. Kurang lebih pada abad ke-7 sebelum Masehi, filsafat muncul ketika orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam dunia dan lingkungan yang ada di sekitar, dengan menggantungkan diri pada agama lagi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berusaha menerangkan berbagai gejala-gejala yang ada di dunia itu sendiri. Adalah kristalisasi aliran filsafat. Yang pertama adalah aliran filsafat Yunani. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos-mitos atau sebuah dongeng. Tetapi setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan pertanyaan tentang misteri alam semesta ini adalah jawaban yang bisa diterima oleh akal atau secara rasional. Keadaan yang demikian ini adalah sebagai sesuatu yang dematologi, artinya sesuatu pemikiran yang menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Yang kedua adalah aliran filsafat Cina. Di masa dinasti Zhou ini, khususnya periode abad ke-6 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, mulai berkembang filsafat Cina kuno yang melahirkan 100 mazhab filsafat. Masa dinasti Zhou merupakan puncak kegiatan intelektual, sosial, dan politik. Dari gugatan dan kritik-kritik itulah lahirnya filsafat. Orang cenderung berfilsafat saat dia merasa dunia sedang tidak sesuai dengan keinginannya. Semua filsuf pada zaman dinasti ini ingin menyelesaikan masalah politik dan sosial. Namun, para filsuf memiliki cara yang berbeda sehingga muncullah aneka ragam pemikiran filsafat di Cina. Yang ketiga adalah aliran filsafat Islam. Filsafat dalam Islam bermakna sama dengan hikmah, sebuah sikap intelektual yang memadukan olah pikir, imajinasi dalam payung Al-Quran dan hadis. Hikmah kearifan tak hanya dalam aras konseptual. Lebih dari itu, hikmah memiliki tujuan teoritis, yaitu kebenaran itu sendiri dan perilaku yang bersinergi dengan kebenaran yang diperoleh oleh perpaduan teoritis dan praktis. Filsafat Islam berakar dari Al-Quran Hakim, buku sumber induk filsafat umat Islam. Dinamakan filsafat Islam bukan karena dibuat oleh orang Islam atau dibuat negara Islam, melainkan inspirasinya, prinsip, dan hal-hal yang berkaitan dengannya diambil dari sumber Al-Quran. Filsafat yang ketiga adalah aliran filsafat India, di mana filsafat India berasal dari sifat kerohanian atau spiritual. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya mencari keselamatan akhirat, dan menyebabkan filsafat India masih bertahan sampai sekarang karena keteguhan jiwa rohaninya atau spiritualnya, bukan karena struktur
politiknya ataupun organisasi sosialnya, menurut paham filsafat India, kebenaran akan membawa keselamatan. Selanjutnya adalah, mampukah filsafat itu memberikan manfaat pada kehidupan kita? Menurut saya banyak sekali manfaat daripada filsafat ini. Salah satunya adalah membantu kita memahami sesuatu yang tidak selalu tanpa atau tidak ada. Yang kedua adalah filsafat membantu kita mengerti akan diri kita sendiri dan mengerti akan diri kita sendiri dan mengerti akan dunia kita saat ini. Dimana yang ketiga adalah filsafat membuat kita berpikir lebih kritis, dan filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah satu bagian atau hanya merupakan sebagian dari pernyataan kebenaran. Yang ketiga adalah filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam cara kita menalar secara jelas atau secara kritis, membedakan argumen mana yang baik dan mana yang benar, dan bisa menyampaikan pendapat secara lisan ataupun secara tertulis secara jelas, dan bisa melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih besar lagi. Mungkin itu saja ulasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.